Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ibu bapak hadirat wal hadirin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Sangat layak dan pantas, bahkan wajib bagi kita sebagai seorang abdi untuk senantiasa secara sadar menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah zat yang tak pernah henti, tiada pernah lalai dan abai, senantiasa mencurah limpahkan nikmatnya kepada segenap makhluknya, wabil khusus kepada kita manusia. Dan seutama-utama nikmat jamaah rahimakumullah yang kita rasakan adalah nikmat iman dan Islam. Inilah nikmat yang membuat kita sanggup untuk berlapar dan berhaus diri di siang hari, berlelah-lelah di malam hari, demi mengais ridha dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena kita yakin bahwa seluruh kehidupan dunia ini akan berakhir, hanya Allah jualah yang kekal selamanya. Teriring selawat dan salam kepada junjungan kita, manusia terbaik yang Allah ciptakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulunya para nabi dan rasul, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Dan istimewanya jamaah rahimakumullah, kita ini ditakdirkan oleh Allah lahir sebagai umat dari sosok penghulu nabi dan rasul. Dan kepada kita Allah memberikan gelar kuntum khaira ummah. Kita ini kata Allah adalah sebaik-baik umat. Sidang jamaah tarawih rahimakumullah, malam ini malam sangat spesial semestinya karena malam 17 Ramadan, yang lebih masyhur kita kenal dengan malam nuzulul Quran, yakni pertama kali turunnya Al-Quran. Sidang jamaah tarawih rahimakumullah, menarik apa yang disampaikan oleh sebuah lembaga survei Pew Research Center yang berkedudukan di Washington DC, Amerika. Ini kita akan sandingkan khususnya berkaitan dengan momentum malam ini, malam nuzulul Quran. Dalam riset itu dikatakan bahwa dari 102 negara di dunia yang disurvei, maka Indonesia ini ditempatkan sebagai negara yang paling religius. Wah, ini menarik ini. Indonesia di antara 102 negara yang disurvei adalah yang paling religius. Setidaknya ada 2 pertanyaan mendasar di antara sekian pertanyaan yang diajukan pada sampel survei. Yang pertama, sepenting apa agama bagi kehidupan masyarakat Indonesia? Dan rata-rata yang disurvei mengatakan ya sangat-sangat penting. Keberadaan agama bagi masyarakat Indonesia sangat penting. Dan yang kedua, Indonesia konon negara yang paling banyak beribadah, banyak berdoa.
Ya, mungkin salah satu indikatornya adalah banyaknya jamaah haji dan umroh Indonesia. Selalu ya top skor soal jumlah jamaah haji dan juga umroh. Mungkin itulah yang menjadi beberapa alasan mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara yang paling religius. Nah, jamaah rahimakumullah, muncul pertanyaan mendasar, pertanyaan besar kaitannya dengan malam nuzulul Quran, yang kalau kita sandingkan dengan hasil survei, ini mungkin juga pernah diungkap oleh salah seorang penceramah sebelumnya, tentang kemampuan masyarakat Indonesia terhadap baca Al-Quran. Dari 3 lembaga survei yang Al-Fakir kutip, yang pertama Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PT IKUI mengatakan bahwa ternyata 65% masyarakat Muslim Indonesia tidak bisa mengaji. Nah, ini berkaitan dengan masalah Al-Quran yang kebetulan alhamdulillah malam ini nuzulul Quran. Yang kedua, Yayasan Indonesia Mengaji mengeluarkan data survei yang sama, persis 65% warga Muslim Indonesia tidak bisa mengaji atau buta baca Al-Quran. Dan yang ketiga, lebih fantastik lagi, dari Dewan Masjid Indonesia Kementerian Agama mengatakan terdapat 72,25% warga Muslim Indonesia tidak bisa mengaji. Ini data yang sangat memalukan, data yang sangat menampar wajah kita sebagai sebuah negara yang besar, dikenal di dunia internasional sebagai Muslim terbesar di dunia. Namun secara de facto terjadi kontradiksi antara negara yang paling religius dan kemampuan baca Al-Quran, yang notabene Al-Quran ini bagi warga Muslim tentunya adalah jelas posisinya sebagai petunjuk, pedoman. Sidang jamaah tarawih rahimakumullah, pertanyaannya, ada apa gerangan? Kenapa sampai seperti ini? Maka jika kita melakukan analisis terhadap masalah ini, kita akan dapatkan akar masalahnya adalah begitu kuatnya gerakan sekularisasi yang terus menggerogoti kehidupan kaum muslim, yakni sekularisme atau ar-ra'sumaliyah, pemisahan agama dari kehidupan. Agama menjadi urusan pribadi muslim, dan negara konon tidak mencampuri urusan privasi keagamaan seseorang. Maka jamaah rahimakumullah, kita temukan bahwa yang namanya kemampuan baca Al-Quran bagi orang masyarakat muslim itu memang tidak menjadi hal yang penting untuk diurusi oleh negara. Maka karuan saja jika banyak masyarakat yang tidak bisa baca Al-Quran. Sidang jamaah tarawih rahimakumullah, ini akar masalahnya sekularisasi. Kaum muslimin sebagai pribadi belum menempatkan Al-Quran benar-benar sebagai pedoman kehidupan, sebagai hudan linnas. Pun sama pada level kita sebagai sebuah bangsa, negara, sama juga tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai satu-satunya sumber dari segala sumber hukum untuk memecahkan problematika bangsa dan negara ini. Bahkan alih-alih dijadikan sebagai rujukan, justru agama tidak diberikan ruang untuk menata dan mengatur kehidupan kita. Maka inilah terjadi kontradiksi, negara yang paling religius tapi justru tidak menjadikan agama sebagai rujukan dalam mengatur kehidupan. Sidang jamaah tarawih rahimakumullah, inilah yang merupakan inti sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan.
Hasilnya jamaah rahimakumullah, maka wajar ini sebagai autokritik bagi kita semua. Mudah-mudahan di malam nuzulul Quran ini kita bisa melakukan sebuah kontemplasi. Bagaimana mungkin kita negara yang besar, berpenduduk muslim terbesar di dunia, justru kita jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Allah telah menegaskan perkara ini. Jikalau bangsa ini didera begitu banyak masalah, problema, yang namanya korupsi, yang namanya kriminal, terjadi dan di sana dan di sini, terus datang sini berganti, maka sesungguhnya ini telah Allah jelaskan jauh hari sebelum kita ada. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man a'rada 'an dzikri", siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka pasti mereka akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Masalah kehidupan yang sempit, mungkin kita secara personal, rumah tangga kita aman-aman saja, masalah ekonomi kita aman-aman saja, tetapi kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, kita benar-benar didera oleh masalah yang tak berkesudahan. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai hudan linnas dalam kehidupan kita. Alhasil, sebagai sebuah harapan di malam momentum nuzulul Quran ini, satu, secara personal mari kita kembali menghadirkan ghirah, semangat untuk belajar Al-Quran. Minimal kita belajar membacanya. Setelah kita bisa membaca, memperlancarnya. Setelah lancar, kita memperbaiki bacaan kita. Karena bisa jadi ada orang bisa baca Quran belum lancar. Ada juga yang sudah lancar tapi belum fasih. Nah, kalau tadi angka yang 72%, anggaplah 28% yang sudah bisa baca Quran. Dari 28 itu berapa yang lancar? Dari 28 itu berapa yang fasih? Ternyata semakin sedikit. Karena membaca Quran ada kaidahnya. Ada yang namanya makharijul huruf. Jangan sampai misalnya ya semua huruf kita satu rata semua. Alhamdulillah kita baca alhamdulillah. Ya. Qul huwallahu ahad kita baca qul huwallahu ahad. Ini pentingnya belajar kaidah dalam bacaan Al-Quran kita. Karena salah menyebutkan huruf Al-Quran maka merusak arti-arti Al-Quran. Sidang jamaah tarawih rahimakumullah, maka tentu saja kita tidak mencukupkan diri dengan semangat belajar baca Al-Quran. Semangat belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan kita, bahkan diperlombakan, dipertandingkan sampai dunia internasional. Semua itu bagus, baik, tetapi tidak cukup dan tidak boleh mencukupkan diri. Kalaulah baca Al-Quran itu sangat utama bagi kita, maka berarti logikanya, mafhumnya, mengamalkan Al-Quran jauh lebih dahsyat lagi pahalanya, kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita upgrade berpikir kita di malam nuzul Quran ini, bahwa kita tidak sekedar belajar membaca Al-Quran, tapi ada dorongan, kemauan, keinginan yang kuat untuk membumikan Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bukan hanya pada personal, tetapi seyogyanya ini diambil oleh negara ini, bangsa ini, menjadi satu-satunya rujukan dalam menyelesaikan problema kehidupan kita. Sebagai penutup, kita berharap mudah-mudahan Ramadan yang telah berlalu kita lalui, semoga semuanya amalah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sungguh sangat berharap di malam nuzul Quran ini Allah menguatkan keinginan kita, azam kita untuk belajar dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Karena hanya dengan itu sajalah, hanya dan hanya dengan itu sajalah kita akan meraih kemuliaan fid dunya wal akhirah. Kiranya itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kalau ada yang benar itu atas izin Allah, kalau ada yang salah itu karena sedikitnya ilmu yang Al-Fakir miliki. Demi Allah,
yang menyampaikan tidaklah lebih baik daripada yang mendengarkan kecuali karena ketakwaannya. Wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.